Sekarang strategi arbitrase cryptocurrency. Di sini ada yang namanya antar bursa. Misalnya yang tadi kita cerita di Binance, asetnya kita 20.000, harga Bitcoinnya 20.000. Jadi kita gunakan USDT, yaitu uang digital, untuk membeli Bitcoin. Tentu dari uang fiat dulu, ya. Membeli sehingga kita rubah menjadi USDT. Terus kita jual di saat yang sama ya, real time-nya ya, real time. Satu BTC kita mungkin harganya 23.300 di posisi Kraken harganya. Kita jual Bitcoin kita dengan harga 23.300. Jadi yang saya cerita adalah jika tidak ada biaya penarikan atau deposit, maka uang 300 itu milik kita full, milik kita full. Ada yang namanya arbitrase segitiga. Nah, bagaimana arbitrase segitiga dilakukan? Pertama, kita gunakan Solana untuk membeli Ethereum. Setelah itu, kita gunakan Ethereum untuk membeli banyak Bitcoin. Setelah itu, dari Bitcoin kita beli lagi Solana. Jadi kita nggak usah keluar dari market atau bursa, sehingga tidak terkena biaya transfer atau yang lainnya. Kita bisa melakukan itu. Dan ini juga menguntungkan. Nah, strategi arti arbitrase spasial ini adalah di mana negara-negara Bitcoin, permintaan Bitcoin itu tinggi, sehingga menjadi langka. Jadi mahal harganya. Jadi manfaatkan perbedaan permintaan untuk menghasilkan keuntungan instan itu seperti apa. Nah, negara dan wilayah dengan permintaan Bitcoinnya rendah, beli Bitcoin dengan harga lebih rendah dan jual di satu negara yang permintaannya tinggi. Jadi kalau permintaannya tinggi, maka harga Bitcoinnya itu ya menjadi mahal karena langka gitu di market gitu. Nah, kita masuk ke dalam arbitrase AI kripto. Kenapa kita harus melihat ini sebagai satu peluang? Jadi algoritma perdagangan lebih cepat daripada manusia, ya. Jadi AI kripto perdagangan digunakan untuk dengan mengidentifikasi. Jadi dia masuk market atau open market itu seperti apa nantinya. Nah, jadi mesin learning yang membaca dari historinya, dari hari ini pergerakannya seperti apa, masuk marketnya seperti apa, apakah memang sudah perhitungannya 90%, misalkan. Maka dari software ini dia bisa membuka market dan meng-close market. Bagaimana mendapat keuntungan secara cepat, dan dia keluar market secara cepat. Jadi satu hari mungkin bisa dilakukan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Seperti itu. Jadi kalau kita masih berdagang secara sendiri, banyak hal yang memang membuat kita rumit dan pusing. Jadi muncullah perusahaan Paloma Asia Pacific Limited ini ya dengan menawarkan sebuah konsep trading arbitrase cryptocurrency. Seperti apa perusahaan ini? Kita tentu harus kenal. Jadi arbitrase dengan AI kripto, mereka mengandalkan perbedaan harga instan antar bursa, terus meminimalkan ketergantungan pada strategi yang kompleks, ya. Dengan arbitrase AI kripto ini, artificial intelligence ini, bagaimana memprediksi sentimen pasar, pergerakan harga di masa yang akan datang. Jadi waktu melibatkan masuk dan keluar posisi, hitungan detik atau menit posisinya. Jadi selamat datang ya di Paloma Asia Pacific Limited. Moto kami adalah penghasilan Anda adalah strategi kami. Kita kenalkan CEO kami, ya, CEO-nya kita dan pendiri Paloma Asia Pacific Limited adalah Hagan McCartney. Dan beliau juga membuat ya sebuah konsep atau formula untuk bekerja sama dengan kita bagaimana sih mengembangkan aset digitalnya kita. Jadi nggak kenal lelah untuk pengembangan dan inovasi terus dilakukan sama beliau. Paloma ini sudah berdiri dari tahun 1981 sebenarnya. Dan mereka bergerak memang di bidang keuangan. Jadi yang trading arbitrase cryptocurrency ini baru masuk ke dalam
strategi tahun ini. Jadi mengajak masyarakat bagaimana kita bisa dapat sebuah harapan baru, ya, dan merubah cara kita mengembangkan aset digitalnya kita. Jadi dalam hal ini dari mula tadi kita sedang bertukaran, ya, sedang memberikan sebuah kabar baik. Jadi berbagi pengetahuan, pertumbuhan bersama, pemikiran inovatif dan perspektif, pengembangan platformnya seperti apa, dan memaksimalkan keuntungan pengembalian investasi itu seperti apa. Dan hal-hal inilah yang akan terus kita kabarkan Senin, Rabu, Jumat. Jadi teman-teman yang baru bergabung di Paloma, yang sudah membeli atau sudah mengambil kesempatan, ya, dan menjadi kliennya kami ucapkan terima kasih. Bisa kita rasakan bagaimana sih pengembalian investasi ini. Jadi berdedikasi untuk memberikan pengembangan yang layak bagi para investor saat ini. Jadi pemikiran inovatifnya itu terus kita kembangkan proyek ini agar menjadi sesuatu yang bagus di dalam dunia perdagangan online yang sudah sangat kompetitif ini. Ya, jadi memaksimalkan juga manfaat melalui komunitas. Jadi seperti hari ini kita punya komunitas, kita buat dalam 2 bulan ini 10.000 masyarakat mengenal yang namanya dunia uang digital, mengenal juga blockchain, mengenal juga cryptocurrency, mengenal juga arbitrase. Jadi setiap minggu itu di antara Senin, Rabu, Jumat, jam 8 malam seperti hari ini kita lakukan sebuah Zoom meeting live dan memberikan terus edukasi ini agar masyarakat lebih mengerti. Untuk menghadapi apa? Menghadapi tahun 2025, kita tidak tahu krisis ekonomi seperti apa perubahan uang kertas itu seperti apa, kita belum tahu, tapi prediksinya sudah ada. Banyak sudah ada cerita di YouTube, ya, di di medsos yang lain, berita-beritanya. Jadi berita ini bukan saja berita yang biasa saja, memang sudah harus kita ubah cara kita untuk mengembangkan asetnya kita melalui, ya, dunia uang digital. Visi misi kami saat ini jangka panjang dengan klien kami memastikan bahwa kita bisa sukses bersama. Misinya adalah bagaimana menjangkau global dengan formulanya kita dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Ya, berkelanjutan itu maksudnya mengembang terus. Membangun sebuah perusahaan itu sangat sulit dan penuh tantangan. Ya, sangat sulit dan penuh tantangan. Jadi untuk hal ini, marilah kita memberikan edukasi terus agar kita bisa mengerti apa itu blockchain, apa itu cryptocurrency, apa itu arbitrase. Nah, di sini, di dalam kebijakan-kebijakan yang kita lakukan, itu ada integritas, inovasi, keunggulan, dan kolaborasi. Jadi seperti hari ini kita kolaborasi. Dari kolaborasi itu muncul sebuah cara, ya, sehingga kita bisa unggul di dalam persaingan-persaingan yang ada, ya, melebihi ekspektasi yang kita pikirkan, sehingga bisa muncul lagi namanya inovasi. Jadi harus ada gerakan, muncul inovasi, muncul integritas. Kalau kita tidak kolaborasi hari ini, kita tidak bisa meningkatkan standarnya kita. Ini standarnya kita, ya, integritas, inovasi, keunggulan, dan kolaborasi itu standarnya kita bagaimana mau melangkah. Jadi mendorong kami, ya kan, bisa berkembang dengan bagus di market global. Di luar sana tentu banyak yang ragu, banyak yang bertanya, apa benar perusahaannya yang sudah bergerak semenjak 1981? Mereka memang bergerak di bidang keuangan, pengembangan keuangan. Jadi mereka sudah ada perizinan melalui BFI, jadi British Virgin Island,
Kenapa mereka membutuhkan izin internasional itu? Karena di situ pajaknya itu rendah atau dan mereka bisa membantu pengembangan proyeknya kita. Jadi kalau sudah ada hukum internasional, kita tinggal nunggu bagaimana pengembangan di Indonesia melalui online untuk pertama kali. Jadi 98% kita online, 2% itu adalah kita bertemu. Nah, ini yang dilakukan sebenarnya, mengajarkan kepada kita untuk saat ini benar-benar kita harus terjun ke dalam dunia cryptocurrency, kripto ini bisa berdagang di dalamnya, bisa staking ya di dalamnya. Karena untuk menghadapi tahun-tahun yang sulit, ya, perubahan-perubahan di uang kertas. Jadi dalam dalam hal ini di kripto, sebentar ya, ini ada yang iseng ini, jangan iseng ya, kita lagi meeting nih, sebentar ya. Kita kembali lagi, ini ada yang iseng barusan. Terima kasih untuk keisengan Anda, thank you. Ya, selamat malam juga semua rekan-rekan yang sudah berkumpul. Kita tiap pertemuan selalu ada 100, ya 200, ya. Jadi terima kasih dengan cara cara inilah kita bisa saling tukar informasi, ya, memberikan kabar baik bagaimana kita mulai bertrading di dalam dunia kripto. Jadi ada hal besar yang kita lakukan dari strategi kita di pasar keuangan saat ini yang sangat kompleks. Muncullah Paloma Asia Pacific Limited memberikan kita peluang dan sebuah langkah bagaimana mengelola risiko, membimbing keputusan, ya, memanfaatkan peluang, meningkatkan kinerja, membangun keunggulan yang kompetitif saat ini. Banyak sekali orang yang nganggur, ya, banyak pabrik yang tutup. Ada sesuatu hal yang paling mudah kita bisa dapatkan penghasilan melalui online ini atau trading cryptocurrency ini. Dengan ada sesuatu yang mudah, kenapa tidak kita ambil? Ya, jadi strategi yang kita terapkan itu adalah bagaimana membeli dan menjual dalam waktu yang sama, ya, pada waktu yang sama. Jadi pembelian dan penjualan aset yang sama di berbagai bursa untuk memanfaatkan perbedaan harga demi keuntungan. Jadi inilah arbitrase. Dia sangat cepat sekali. Kenapa kita membutuhkan software ini? Dan kita terima kasih kepada Paloma Asia Pacific Limited yang punya ide cemerlang dan saat sekarang menawarkan kepada masyarakat bagaimana bisa kerjasama. Nah, jenis arbitrase ini saat sekarang itu ada dua. Dengan arbitrase pasar itu memakai AI dan ML, jadi bisa mengeksekusi perdagangan dengan cepat, memastikan profitabilitasnya maksimal, yaitu open market di pasar itu, di pasar trading, trading online arbitrase kripto, bagaimana mengambil profitnya di sana. Sementara statistik ini memanfaatkan sumber data yang ada. Jadi kita memanfaatkan sumber data yang luas menghasilkan pengembalian yang konsisten. Gitu. Kalau satu hari mungkin dia transaksinya $20, ya besok $20 lagi gitu. Tapi itu menjadi satu pilihan keamanan dalam transaksi. Kita memakai cara trading arbitrase cryptocurrency. Di Paloma Asia Pacific Limited ini kita pakai dua cara plus ya, manusia dan teknologi canggih. Kenapa harus pakai? Karena manusia bisa mengambil keputusan-keputusan yang kira-kiranya ada sesuatu yang berbahaya atau merugikan, dia bisa mengambil memutuskan gitu loh cara itu melalui sebuah sistem juga. Jadi eksekusi eksekusi arbitrase di Paloma ini ya punya kekuatan yang cermat dan disiplin. Strategi dalam melakukannya atau strategi aksi ya
Manfaat dan peluang di pasar cryptocurrency ini berkembang sangat-sangat dahsyat. Sangat dahsyat ya. Pada tahun 2023, dalam data 420 juta orang sudah mengenal. Lebih kurang kalau kita bagi dari 420 juta orang ini, masing-masing sudah pegang 4,2%. Tapi hari ini ada data lagi yang masuk, 2024 sudah berkembang hampir ya hampir 900 juta sudah. Ya masing-masing pegang 9,1%. Jadi perkembangannya sangat cepat sekali di kota-kota besar seperti India, ya, Venezuela. Nah, dalam hal ini kenapa memilih Indonesia, Paloma Asia Pacific Limited ini? Karena ada potensi di sana, masih masyarakat 95% belum mengenal kripto. Hanya sebagian, hanya 20. Ya, 25 juta saja yang baru mengenal. Kita punya masyarakat itu 280 juta sekarang. Jadi benar-benar kita harus setiap hari memberikan edukasi sebenarnya kepada masyarakat. Kita bisa lihat di YouTube, kita bisa lihat di beberapa medsos yang ada, gitu loh. Kenapa semua memilih itu? Memilih cryptocurrency sebagai salah satu lindung nilai, ya, atau bertrading di dalamnya atau berdagang di dalamnya karena kemudahan untuk terlibat di dalamnya. Kecuali kalau kita mau daftarkan wallet atau membuka wallet di salah satu exchanger, kita perlu KYC-nya. Jadi know your customer. Mulai dari foto sendiri, ya, KTP-nya kita itu sangat diperlukan. Jadi ini adalah kesempatan kita melalui perusahaan Paloma Asia Pacific Limited. Nah, strategi arbitrase Paloma dalam perdagangan cryptocurrency ini, manfaat dari teknologi ini adalah pengawasan pasar, identifikasi peluang, ya, pelaksanaan strategi perdagangan dan perkiraan optimisasi keuntungan. Jadi banyak sekali perusahaan yang sudah melakukan melalui teknologi ini berlomba-lomba. Salah satu data yang kami terima di Eropa itu ada satu perusahaan menyiapkan 1 juta euro, ya, untuk bagaimana mencari sebuah efisiensi melalui arbitrase cryptocurrency sehingga profitnya bisa bisa lebih bagus, gitu. Nah, teknologi ini kita sebut namanya AI. Jadi yang melacak data-data itu namanya machine learning. Jadi yang ngambil keputusan-keputusan inilah artificial intelligence sama machine learning untuk mencapai hasil yang lebih baik. Sekarang itu kita kembali kepada manajemen risiko. Pasti teman-teman bertanya, bagaimana risikonya, Pak? Kita memprioritaskan praktek manajemen risiko yang kuat. Pertama, penggunaan alat pemantauan yang dilakukan waktu nyata. Sistem perdagangannya otomatis, analisis skenario-nya yang ketat, mengatasi tantangan risiko dalam perdagangan arbitrase, penetapan batas, ya, taking profit dan stop loss. Ya, kalau di dunia forex itu mungkin profitnya 30, stop loss-nya di 20. Jadi kemenangannya ada di 10 kalau dia profit, ya. Penilaian risiko secara cepat, pemantauan kondisi pasar, yaitu tren lagi berjalan itu seperti apa, dan pembelajaran berkelanjutan. Nah, ini salah satu bukti dari aktivitas Paloma Asia Pacific Limited. Bagaimana strategi-strategi ini bisa mendapatkan hasil yang bagus, ya, melalui sistem trading arbitrase cryptocurrency. Jadi ini hanya sekelumit ya. Jadi kalau kita mau lebih mengetahui, ya kita harus masuk ke dalam perusahaan Paloma Asia Pacific Limited ini. Banyak cara kita bisa mendapatkannya melalui upline-nya kita, melalui tim marketingnya kita, ya. Bagaimana kita membeli paket itu, bagaimana paket itu bisa berkembang. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam dunia yang
digital ini seperti apa mengembangkan aset kripto kita. Tentu, contoh kalau kita mau jualan, pasti kita menyiapkan sejumlah dana, dan target dana itu berapa. Sehingga presentasinya kalau misalnya kita buka toko dan toko itu sukses ramai pembelinya, kita bisa menghitung keuntungan dan kerugiannya. Jadi sekali lagi selamat datang di dunia Paloma Asia Pacific Limited. Penghasilan Anda adalah strategi kami. Nah, sekarang kita masuk ke dalam marketing plan-nya. Kalau nggak ada marketing plan, bagaimana kita bisa berbisnis? Karena ini langkah-langkahnya. Jadi untuk masyarakat bersyukur dan terima kasih, Paloma Asia Pacific Limited ini memberikan peluang sebesar-besarnya untuk kita. Ya, bisa bekerja sama, bisa merasakan bagaimana berdagang melalui trading arbitrase cryptocurrency. Dan ini mengejutkan bahwa kita bisa mulai dengan $10 saja. Jadi peningkatan-peningkatan itu bisa dilakukan, setiap peningkatan didasarkan pada 10 U itu per unit. Jadi kalau kita merasa bahwa ini adalah peluang besar dan mau menambahkan asetnya kita, ya, kita bisa tambahkan. Mulai dari $20, $30, ya, 1.000 sampai tak terhingga. Jadi nggak ada batasan dalam hal ini. Contoh peningkatan paket investasinya. Jadi ini cara mudah ya, cara mudah. Kalau di tempat lain itu rumit, hitungannya rumit. Pernah saya coba lihat perhitungannya rumit. Sama saja. Kita dagang seperti di pasar, modal kita berapa, keuntungan kita berapa, tidak ada lagi pembagian-pembagian yang lain atau potong-potong yang lain sampai sampai kita nggak punya, akhirnya punya dana untuk invest ke dalam satu perusahaan, kita sebut perusahaan A misalnya, tapi pengembaliannya ada, pemotongannya terlalu banyak, sehingga keuntungan kita sedikit. Di sini jangan khawatir, perusahaan Paloma Asia Pasifik menawarkan kita bisa menjadi afiliatnya, ya, jangan khawatir. Jadi dana yang sudah masuk itu ada kontraknya, ya, ada kontraknya. Ini salah satu contoh juga yang 10.000, dan dia meningkatkan investasinya bisa taruh 5.000. Nah, inilah kontrak yang ada di Paloma Asia Pasifik. 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan 180 hari. Kita bisa coba di paket express. Atau 30 hari, kita coba juga advance. Atau paket yang memang spesial, 90 hari di paket elite. Dan 180 hari itu di paket premium. Apa keuntungannya? Banyak yang tanya, apa keuntungan saya Pak kalau milih-milih? Tentu, pasti ada keuntungannya di sini. Pengembalian investasi, kalau kita pilih 7 hari, kita masuk, kita per harinya bisa dapat 0,2 sampai 0,3%. Kalau advance yang 30 hari 0,3 sampai 0,4. Elite 90 hari 0,5 sampai 0,8. Kalau premium gimana? 1 sampai 2%. Harapan kita seperti itu. Nah, sekarang pengembalian investasinya seperti apa per bulan? 6 sampai 9% di Express, 9 sampai 12 di Advance, ya. 15 sampai 24% itu di Elite, dan 30 sampai 60% di Premium. Pembagian ini seperti apa? Investor dan perusahaan. Kalau Anda mengambil 7 hari, berarti Anda pengembaliannya dari perusahaan itu 40, perusahaan mendapatkan 60. Sementara di Advance, itu 50-50 pembagiannya. Elite, 60% untuk investor, 40 untuk perusahaan. Sebagaimana dengan premium. 70% investor, 30% itu adalah untuk perusahaan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita misalnya hari ini masuk di advance untuk 30 hari, hari ini, terus besok kita memerlukan uang, kita ambil. Kita kena penalti 20%. Sementara di premium itu 50%. Inilah keseriusan kita
untuk mengembangkan aset teman-teman. Jadi kita memberikan peluang itu bukan hanya sekedar memberikan peluang. Benar-benar bahwa kita mau mengelola pengembangan aset digitalnya kita. Ya. Nah, kalau kita menjadi afiliat yang paling sederhana aja, tidak ada rumit-rumit. Kalau di perusahaan-perusahaan yang lain mungkin ada kerumitan ya. Kalau di sini ketika Bapak dan Ibu menjadi investor dan menjadi afiliat kita, menemukan teman-teman yang ingin join di dalam perusahaan dengan sistem trading arbitrase cryptocurrency, bertemu dengan satu dua teman dan dia bergabung, Ibu dan Bapak dapat 5%. 3 dan 4, Ibu dan Bapak bisa mendapatkan 10% dan teman-teman bisa mendapatkan 10%. Kalau 5, 6, 7 dan seterusnya 20%. Bagaimana contohnya? Kita mengajak si teman kita, tetangga kita untuk invest di $100. Maka dikalikanlah 5%. Kita dapat 5 USDT. Ya. Kalau misalnya ada 10 orang, kan sudah lebih. Kalau 10 orang, misalnya omsetnya itu adalah 10.000, mengajak 10 orang dan omsetnya adalah 10.000. Lebih dari 5 orang kan, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Omsetnya terjadi 10.000. Kita dikalikan 20.000. Maka ada fee buat kita itu 2.000 USDT. Jadi sampai di sini Ibu dan Bapak, ya, apa yang kita kabarkan malam ini selalu kita buat sebuah pola, ya. Tidak semuanya kadang-kadang tidak berjalan dengan baik, ya. Semuanya kadang-kadang tidak berjalan dengan baik. Jadi disclaimer bahwa apa yang menjadi berita kita, kita bukan penasihat keuangan, ya. Saya sendiri bukan penasihat keuangan. Kita bekerja sama dengan Paloma untuk pengembangan bagaimana mengedukasi masyarakat. Dan ini sangat penting buat kita. Jadi terjadi kerugian, keuntungan itu menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Jadi inilah pilihannya, ada sebuah peluang yang bagus dengan cara yang mudah. Kenapa harus pilih sesuatu yang sulit? Jadi sampai di sini saya adalah JR System, ya, mengenalkan Paloma Asia Pasifik Limited. Bagaimana masyarakat bisa teredukasi, mengenal. Pertama adalah blockchain, cryptocurrency, arbitrase. Jadi kalau kita buka di beberapa tempat, di website, di internet, atau di YouTube, apa itu arbitrase? Itu banyak sekali YouTube-nya. Dan negara-negara itu sudah berlomba-lomba di beberapa negara untuk membuat sistem ini. Jadi memang sistem ini sangat mahal, sehingga kita di dalam sini punya satu kesempatan kita ambil, ya. Jadi kenapa tidak kita ambil begitu? Jadi kalau Ibu dan Bapak mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain, kita akan bertemu di hari Rabu. Jadi memang spesial hari Senin ini hanya kabar baik dari Paloma Asia Pasifik Limited dan Ibu dan Bapak nantinya bisa connecting sama marketing kami, ya, melalui WA, ya. Jadi marketing kami akan membimbing Bapak dan kita bertemu di hari Rabu jam 8 malam. Di situ bisa bertanya. Kalau hari Senin kita spesialkan hanya untuk memberikan kabar baik. Jadi terima kasih. Hari ini saya JR System, ya, mengucapkan terima kasih untuk pertemuan kita malam ini dan sampai berjumpa hari Rabu jam 8 malam untuk segala pertanyaan yang ada. Q&A-nya, ya, question and answer-nya itu pada hari Rabu. Terima kasih, selamat malam, sampai ketemu lagi. Grissom. Off. Oke. Baik.